Kemudian ada penguasa negeri Islam yang bergabung dengan badan seperti ini, yang jelas-jelas bukan untuk membebaskan tanah Palestina. Karena yang membentuknya adalah Donald Trump, Presiden Amerika, yang jelas kebijakan politiknya, yaitu membela Zionis Yahudi, membela penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan sesama muslim. Al-Ukhwatul Islamiyah. Karena itu di bulan Ramadan ini Rasulullah memerintahkan kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, yang sedang mengalami kemiskinan. Di bulan Ramadan ini kita dianjurkan banyak memberikan sedekah. Inilah salah satu yang mencerminkan persaudaraan Islam. Rasulullah menggambarkan persaudaraan Islam itu dengan gambaran yang sederhana. Bagaikan satu tubuh, sehingga kalau satu yang sakit, maka bagian tubuh yang lain juga menjadi sakit. Bagaikan satu bangunan yang saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Dan salah satu yang penting kalau kita berbicara tentang persaudaraan kaum muslimin adalah tidak cenderung kepada orang-orang yang menzolimi kaum muslimin. Tidak cenderung kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kaum muslimin. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kalian itu disentuh api neraka. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, jangan cenderung kepada orang-orang yang zalim. Ulama-ulama tafsir menjelaskan apa yang disebut dengan kecenderungan itu. Yang disebut dengan kecenderungan itu bahkan ada yang mengatakan sedikit saja hati kita cenderung kepada orang-orang yang zalim, itu tidak boleh, sedikit saja. Ada juga yang mengatakan tidak boleh cenderung kepada orang-orang yang zalim itu, misalkan menyukai mereka, mencintai mereka, bimawaddatin, atau bermanis muka dengan mereka. Yang lebih parah itu adalah ridon bi'amalihim, ridho terhadap perbuatan mereka. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang cenderung kepada orang-orang yang zalim. Maka adalah sangat kita sesalkan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, masih ada penguasa negeri Islam yang bergabung dengan koalisi-koalisi atau badan-badan yang dibentuk oleh negara-negara imperialis untuk membela kezoliman mereka terhadap kaum muslimin. Bahkan untuk memperkuat penjajahan mereka terhadap kaum muslimin. Misalkan badan yang dibentuk oleh Donald Trump, Board of Peace, yang itu sesungguhnya adalah badan penjajahan. Badan yang dibangun untuk menjaga keamanan Israel. Badan yang dibuat untuk perdamaian untuk kepentingan Israel, bukan perdamaian untuk rakyat Palestina. Kenapa disebut perdamaian untuk kepentingan Israel? Karena perdamaian yang disyaratkan oleh Donald Trump itu harus melucuti persenjataan rakyat Palestina yang berjuang membebaskan negerinya dari penjajahan. Sementara Zionis Yahudi yang telah melakukan pembunuhan dan pembantaian genosida, bahkan menggunakan senjata-senjata yang canggih, seperti menggunakan senjata pemusnah massal dengan panas yang luar biasa, 3.500 derajat Celcius, sehingga tidak ada lagi jejak sama sekali dari pembunuhan ini. Dan itu didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kemudian ada penguasa negeri Islam yang bergabung dengan badan seperti ini, yang jelas-jelas bukan untuk membebaskan tanah Palestina. Karena yang membentuknya adalah Donald Trump, Presiden Amerika, yang jelas
kebijakan politiknya, yaitu membela Zionis Yahudi, membela penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi ini. Maka siapapun yang bergabung dengan badan-badan yang mengokohkan penjajahan Yahudi ini, bahkan menjadi legitimasi terhadap genosida yang dilakukan oleh penjajah Yahudi ini, mereka termasuk apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang cenderung kepada orang-orang yang zalim. Dan Allah telah mengingatkan, ini adalah dosa besar. Maka lihatlah, meskipun Board of Peace itu sudah ditandatangani, pembunuhan dan pembantaian terhadap umat Islam masih terjadi. Ini menunjukkan bahwa Board of Peace itu tidak menghentikan penjajahan sama sekali. Memang dirancang bukan untuk itu. Dirancang untuk mengokohkan penjajahan Yahudi, untuk mengamankan Zionis Yahudi. Kalau kita ingin benar-benar damai, kalau kita ingin benar-benar stabil, maka logika yang sederhana adalah menghilangkan penjajahan itu. Karena penjajahan inilah yang menyebabkan ketiadaan perdamaian itu. Karena penjajahan inilah yang menyebabkan ketidakadaan stabilitas itu. Dan inilah yang diperintahkan oleh Islam kalau kita dijajah, jihad fisabilillah. Maka tentara-tentara kaum muslimin, apalagi di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, seharusnya datang ke Palestina, dikirim ke Palestina bukan di bawah komando Trump untuk menjaga keamanan Israel, tapi di bawah komando Amirul Mukminin, Khalifah, Al-Khalifah, yang ditujukan bukan mengamankan Zionis Yahudi, tapi untuk membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.